Perjanjian Linggarjati disetujui. Tapi pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian dengan agresi militernya yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Keberadaan NKRI pada waktu agresi militer Belanda ke-1 yaitu yang pertama pada bidang politik, yaitu pengepungan ibu kota Republik Indonesia dan penghapusan Republik Indonesia dari peta. Yang kedua, pada bidang ekonomi, yaitu perebutan daerah-daerah penghasil beras, perkebunan, dan pertambangan. Yang ketiga, pada bidang militer, yaitu penghancuran TNI. Namun dari tiga tujuan tersebut, ketiganya tidak berhasil. Mengapa? Karena adanya agresi ini, beberapa kawasan Timur Tengah mengakui kemerdekaan Indonesia. Juga Dewan Keamanan PBB ikut campur tangan dengan membentuk Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara dibuat untuk membantu pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Negara-negaranya terdiri dari yang pertama, Australia merupakan wakil dari Indonesia. Yang kedua, Belgia merupakan pilihan dari Belanda. Yang ketiga, Amerika Serikat, pilihan dari Belgia dan Australia. Komisi 3 Negara atau KTN berhasil mempertemukan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dalam sebuah perundingan. Perundingan ini dilakukan di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu USS Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan Renville ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947, di mana pihak Indonesia yang diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin Syamsuddin, sedangkan pihak Belanda yang diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Hasil perundingan Renville baru ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Dan inti dari perundingan Renville ini antara lain, yang pertama, pemerintah Republik Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda. Yang kedua, akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera menginginkan daerahnya bergabung dengan Republik Indonesia atau negara bagian lain dari NIF. Akibat dari perundingan Renville ini, wilayah Republik Indonesia menjadi lebih sempit lagi. Akan tetapi, RI bersedia menandatangani perjanjian ini adalah salah satu alasannya karena persediaan amunisi perang yang semakin menipis, sehingga jika RI menolak, maka Belanda akan menyerang lebih hebat lagi. Rakyat dan TNI bersatu berjuang melawan Belanda dengan siasat perang gerilya. TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman menyusun kekuatan yang kemudian melancarkan serangan terhadap Belanda. Sampai dengan Januari 1949, Belanda menambah pasukannya ke daerah RI untuk menunjukkan bahwa mereka berkuasa.
Dalam peristiwa ini, pimpinan-pimpinan RI ditawan oleh Belanda. Mereka adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta diterbangkan ke Bangka. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat di tepi Danau Toba. Presiden Soekarno kemudian dipindahkan ke Bangka. Syahrir dan sejumlah menteri termasuk Menteri Luar Negeri Agus Salim. Dengan ditawannya pimpinan-pimpinan negara RI dan jatuhnya Yogyakarta, Dr. Biel menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi.